Evaluasi mulai dari vaksinasi, teknis pembelajaran, termasuk juga situasi COVID-19 yang saat ini terjadi. Berhitung pembelajaran tatap muka, ini yang menjadi tema di Dialog Titik Tengah kali ini bersama saya, Fatma Ayu. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan sidak ke sejumlah sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM 100% di hari pertama. Wali Kota Eri memastikan tiap sekolah menerapkan prokes yang ketat serta capaian vaksinasi COVID-19 bagi siswa. Sidak dilakukan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, pimpinan DPRD Kota Surabaya, serta Dewan Pendidikan di sejumlah sekolah yang ada di Kota Surabaya. Di antaranya di SMP Negeri 19 dan SDN atau SD Muhammadiyah 4 Pucang. Wali Kota Eri Cahyadi ingin memastikan faktor kepatuhan terhadap prokes yang diterapkan di tiap sekolah. Wali Kota Surabaya juga akan melakukan evaluasi dalam sepekan dan apabila PTM 100% berjalan positif, maka sistem gelombang dihilangkan dan siswa masuk bersamaan sejak pagi di pekan berikutnya. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan berhitung pembelajaran tatap muka dan sudah terhubung melalui daring yakni Pak Martadi selaku pengamat pendidikan. Selamat siang Pak Martadi. Selamat siang Mbak Fatma. Baik. Selamat siang untuk pemirsa semua. Selamat siang Pak Martadi. Pak Martadi, kondisi COVID-19 di Kota Surabaya ini memang masih landai, namun varian-varian Omikron, lalu juga ada varian-varian lain, ini juga harus diperhatikan karena itu juga bisa menjadi ancaman. Namun PTM 100% ini sudah mulai dicoba kemarin. Bagaimana tanggapan Anda Pak Martadi sejauh ini? Ya, jadi satu ya yang perlu saya coba luruskan, yang dimaksud PTM itu sebenarnya masih PTM-TB ya. Jadi pembelajaran tatap muka terbatas bertahap. Ya, maknanya adalah yang masuk masih separuh sistem shift, lalu kemudian terbatas jamnya, yang SD baru 2 jam dengan 10 menit istirahat, lalu yang SMP adalah 3 jam dengan 10 menit untuk istirahat. Nah, ini yang harus dipahami betul. Maknanya adalah kita sedang proses penyesuaian diri untuk masuk PTM secara penuh. Ya, jadi untuk itu kita betul-betul harus mengawal agar PTM-TB ini berjalan dengan baik, lalu kemudian tidak menimbulkan klaster baru terkait penyebaran COVID-19, karena apapun di dalam PTM-TB ini kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama. Untuk itu perlu ada evaluasi secara bertahap, jadi day to day dipantau, lalu dalam 1 minggu dipantau dan sebagainya. Karena meskipun secara umum PTM-TB ini berjalan dengan baik, tetapi juga masih ada beberapa hal yang harus disempurnakan atau dibenahi. Oke, Pak Martadi, apakah momen ini sudah tepat dilakukan 100% PTM-TB ini diberlakukan oleh pemerintah mengingat kasus COVID-19 memang masih landai, namun ada ancaman kasus-kasus yang terjadi bahkan di luar negeri juga kasusnya meningkat. Seperti apa Pak? Momen ini apakah tepat diberlakukan oleh pemerintah? Tepat karena selama ini kan keluhan orang tua sudah sangat luar biasa, ya, terutama mereka kewalahan untuk bisa mendampingi belajar anak terkait dengan pencapaian target-target kurikulum yang sudah ada. Yang kedua, anak-anak ini kan merasakan kurangnya sosialisasi dengan teman, dengan lingkungan dan sebagainya. Nah, ditinjau dari aspek ini, PTM-TB sebenarnya sangat menjawab ya masalah yang ada di orang tua. Terlepas bahwa ketika PTM-TB berjalan, kita semua harus betul-betul taat prokes ya. Jadi artinya tatkala anak datang ke sekolah, lalu kemudian selama 2 atau 3 jam di sekolah itu
harus dipantau betul. Lalu kemudian yang terpenting lagi adalah tatkala anak ini pulang. Nah, kemarin masih kita jumpai memang, dan ini tidak mudah, orang tua ketika menjemput itu masih dalam kerumunan, lalu kemudian tidak teratur dan sebagainya. Nah, barangkali ini ke depan bisa dibuat semacam prosedur ya, bagaimana proses penjemputan anak sehingga tidak menimbulkan kerumunan di para penjemput orang tua itu. Oke. Itu kira-kira. Baik Pak Martadi, apakah evaluasi Anda selain penjemputan dan juga jelang masuk sekolah ini ada kerumunan di depan gerbang sekolah begitu di beberapa sekolah, apa evaluasi Anda di hari pertama dan kedua ini saat pembelajaran tatap muka 100% diberlakukan oleh pemerintah, Pak Martadi, untuk di Kota Surabaya? Ya, kalau yang masih ada kendala ya terutama tadi untuk memastikan ketika anak pulang dari sekolah itu kemudian bisa aman sampai rumah. Ya, mulai penjemputan tadi. Rata-rata mereka sudah dijemput orang tua. Tetapi kan disadari sekolah ini kan tidak semuanya memiliki tempat penjemputan yang longgar. Ya, sehingga seringkali ketika datangnya bersamaan lalu kemudian orang tua itu berkerumun. Solusinya seperti apa? Mungkin perlu dipikirkan pulangnya itu jangan bersamaan, tapi dihitung jam. Ya, misalnya jam sekian, jam 11 itu sampai jam 11.04 kelas mana. Kemudian jam 11 dan sebagainya itu bertahap. Sehingga tidak dalam waktu yang bersamaan, anak pulang bersamaan, orang tua menjemput bersamaan. Sehingga terjadi dalam tanda petik kerumunan karena sekolah tidak memiliki tempat penjemputan yang cukup representatif karena terbatasnya lahan dan sebagainya. Saya kira itu saja yang paling menonjol. Yang lain-lain relatif tidak ada persoalan. Jadi ketika anak datang, anak taat prokes kemudian dia mencuci tangan, itu tidak ada persoalan. Memang ada beberapa anak yang kadang-kadang agak abe makan lalu kemudian maskernya dipelorotkan begitu ya. Ini saya pikir bisa diatasi dengan guru mengingatkan, selalu terus mengawasi antara satu teman dengan teman yang lain, lalu petugas juga harus memantau betul setiap anak, sehingga ketika ada anak yang agak sedikit lupa ya untuk memakai kembali maskernya dengan benar, bisa segera diingatkan. Yang lain-lain menurut saya relatif tidak ada kejadian yang menonjol di selama proses pembelajaran ketika sekolah. Bahkan tidak hanya anak saja atau siswa saja yang diperhatikan, tapi juga pengajar juga harus diperhatikan karena saat mengajar ini seringkali juga guru kadang-kadang melepas masker karena tidak betah untuk memakai masker begitu Pak Martadi. Apa evaluasi Anda dan juga untuk vaksinasi di COVID-19 di Kota Surabaya ini juga masih belum 100%. Apakah catatan Anda ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya Pak Martadi dan juga pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Dinas Kesehatan Kota Surabaya terus menggencarkan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Saat ini capaian vaksinasi anak usia 6 hingga 11 di Kota Surabaya masih 70%. Capaian vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Surabaya hingga saat ini baru 70%, padahal pemerintah kota menargetkan vaksinasi anak untuk Surabaya bisa tercapai 100% pada akhir Desember 2021 atau awal Januari 2022. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan total sasaran vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun mencapai 271.005 anak. Hingga saat ini suntikan dosis pertama sudah mencapai 189.703 anak atau 70%, di mana masih ada 81.302 anak yang belum divaksin. Wali Kota Eri Cahyadi mengaku ada sejumlah kendala vaksinasi anak, diantaranya di mana banyak sekolah dasar yang baru saja mengikuti pekan imunisasi anak sekolah.
Berhitung pembelajaran tatap muka masih bersama pengamat pendidikan Pak Martadi. Pak Martadi, saya ingin tanggapan Anda berkaitan dengan vaksinasi yang ada di kota Surabaya masih 70%, padahal pembelajaran tatap muka 100% untuk TB atau terbatas ini juga sudah diberlakukan oleh pemerintah. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Ya, jadi memang ini menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan karena memang idealnya ketika PTM-TB 100% dilakukan, anak-anak juga bisa 100% vaksinnya. Tapi kan memang ketika target 100% belum bisa terpenuhi, kurang lebih sekitar 70% sekian tadi, itu tentu menjadi PR pemerintah kota, sehingga dalam waktu Januari ini bisa dilakukan percepatan agar 100% anak-anak kita bisa tervaksin dan kita bisa lebih nyaman dan tenang agar anak-anak kita PTM. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah anak-anak yang misalnya belum tervaksin dengan baik atau ya tentu juga jangan dipaksa untuk ikut PTM-TB gitu ya. Jadi kalau mereka tidak masuk, orang tua masih khawatir dan melarang mereka masuk, juga jangan dipaksakan agar mereka masuk. Ya, karena apapun persetujuan orang tua itu masih menjadi salah satu kunci. Pak, ya. untuk persetujuan orang tua ini menurut SKB 4 Menteri memang tidak harus diwajibkan begitu, namun untuk pemerintah Kota Surabaya ini juga menjadi pertimbangan tersendiri surat persetujuan orang tua. Menurut Anda masih relevan, Pak, untuk persetujuan orang tua untuk PTM ini? Kalau menurut saya masih relevan, karena begini, ini kan bukan situasi normal, ya masih situasi transisi. Sementara dalam posisi hari ini tidak ada satu pihak yang bisa memastikan bahwa COVID ini sudah landai, sudah turun. Ya. Kemudian kondisi anak itu juga tidak semua sama. Ya, orang tua juga punya pertimbangan yang berbeda ketika anaknya harus masuk dan tidak. Sehingga kalau menurut saya nggak apa-apa, ini bagian dari Merdeka Belajar. Jadi anak-anak yang memang belum siap betul, ya orang tua yang masih khawatir dengan kondisi anaknya diberikan ruang untuk tetap bisa dispensasi untuk tidak harus tatap muka dan dilayani melalui mode-mode yang lain. Ya. Ketika 100% masuk, itu kan separuh anak masih di rumah juga. Ya kan? Artinya apa? Sekolah juga masih harus melayani anak-anak yang belajar dari rumah. Saya pikir ini nggak ada masalah, tidak perlu kaku, tapi harus luas sebagai bentuk layanan kita kepada semua anak dan orang tua. Bagaimana Anda melihat orang tua yang ada di kota Surabaya, apakah cukup mengizinkan anaknya untuk bersekolah tatap muka yang memang sudah bertemu dengan teman-temannya begitu? Secara umum, ya hampir semua orang tua mengizinkan. Ya. Kalau ada 1-2 orang itu sifatnya karena pertimbangan khusus. Misalnya anaknya ini sangat rentan, lalu kemudian anaknya ini agak susah dikendalikan ketika bertemu dengan orang lain, anak ini butuh pendamping ketika dia harus belajar di sekolah karena kebutuhan khusus dan sebagainya. Nah, itu memang mereka rata-rata masih belum firm betul untuk melepas anaknya di PTM tatap muka. Oke, Pak, apakah antisipasi dari pemerintah dan juga sekolah, terutama sendiri untuk pelaku pembelajaran tatap muka ini apabila ada anak yang terkena COVID-19 saat pembelajaran tatap muka, ini seperti apa antisipasi yang harus dilakukan dan dipikirkan saat ini? Nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Usai jeda. Ya. Masih bersama pengamat pendidikan Pak Martadi, saya langsung saja Pak, bagaimana jika ada salah satu siswa atau juga siswa maupun guru yang ada di sekolah tersebut terkena COVID-19 saat pembelajaran tatap muka ini berlangsung? Seperti apa Pak? Antisipasi yang dilakukan pemerintah dan juga sekolah sendiri? Yang perlu diantisipasi adalah satu, setiap sekolah kan kemarin sudah dipastikan memiliki tim yang gugus satgas gitu ya, yang menangani COVID di bawah koordinasi dengan UKS. Lalu tim ini juga harus secara periodik melakukan tes secara acak kepada anak-anak kita.
Sehingga tatkala diketahui ada anak yang berpotensi ya mengalami atau terjangkiti dengan COVID-19, sementara gejala tidak muncul, maka harus segera ada langkah cepat. Langkah cepat tentunya satu, berkoordinasi dengan satgas di Dinas Pendidikan dan satgas yang ada di pemerintah kota. Sehingga untuk menangani secara cepat, semua anak mestinya harus diliburkan, harus berhenti dulu. Semua anak PTM yang ada di sekolah itu sambil menunggu proses penanganan lebih lanjut dengan memastikan semua anak yang masuk hari itu tidak terjangkiti atau tidak tertular oleh COVID-19. Lalu kemudian nanti akan dilakukan penataan kembali, lalu kemudian dilakukan penanganan standar mulai isolasinya, ya, kemudian kalau perlu harus dirawat, harus segera rujukannya jelas dan sebagainya. Tetapi penyampang sekarang belum terjadi, justru mekanisme itu harus disiapkan. Saya yakin teman-teman gugus COVID di Kota Surabaya, di Dinas Pendidikan, dan di tiap sekolah melakukan hal itu. Dan secara periodik mereka harus selalu melakukan evaluasi terhadap PTM-TB yang sekarang berlangsung. Oke, berarti untuk apabila ada terjadi kasus atau ditemukan kasus di sekolah, maka sekolah tersebut memberhentikan sementara begitu, Pak? Harus, menurutnya harus. Ya. Karena kan untuk bisa melakukan penanganan secara komprehensif, untuk memastikan anak-anak yang lain juga tidak tertular, maka kan harus dilakukan penanganan. Apakah mekanisme ini sudah dibuat oleh persekolah sendiri atau mengacu dari pemerintah Kota Surabaya? Apakah ini sudah ada term-term tertentu atau kondisi-kondisi tertentu yang sudah dituangkan dalam bentuk peraturan begitu, Pak? Tampaknya ini kan kaitannya dengan manajemen risiko ya. Itu sudah ada di dalam SOP yang disusun oleh Satgas COVID Kota Surabaya dengan Dinas Pendidikan. Sehingga SOP ini sebenarnya sudah siap. Tinggal kalau misalnya betul-betul meskipun kita tidak ingin terjadi, ada kejadian, maka kemudian sudah bisa diajak dengan baik. Oke, Pak, untuk tes acak sendiri ini siapa yang nantinya akan bertanggung jawab untuk melakukan tes acak dan bagaimanakah jika ada sekolah atau juga orang tua murid bahkan murid sendiri yang menolak untuk tes acak ini? Tentunya untuk melakukan tes ini kan tidak semua guru boleh, tetapi mereka yang memiliki kapasitas, ya, kemampuan dan kewenangan. Siapa? Pasti ada tim gugus COVID, ya, atau dinas kesehatan yang ditunjuk, lalu kemudian mereka akan melakukan secara acak. Tentu tidak semua guru punya kemampuan itu, karena ini kan terkait dengan profesi, dan kemudian yang kedua adalah kewenangan untuk menyatakan apakah sakit atau tidak hasil tes. Dan saya yakin cukup banyak tenaga yang ada di Dinas Kesehatan untuk bisa melakukan acak itu. Oke, Pak, apa tolak ukur yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan juga sekolah sendiri, bagaimana keberhasilan dari PTM 100% ini bisa dianggap sukses dan juga tidak sukses? Ya, tolak ukur pertama tentu merujuk pada SP 4 Menteri. Apa? Semua anak sehat dan selamat. Ya. Artinya tidak ada penularan di lingkungan sekolah, kemudian tidak ada anak yang kemudian terkena COVID di lingkungan sekolah dan sebagainya. Clear sudah itu. Ya. Lalu yang kedua, anak-anak saat proses mulai dari dia datang, kemudian dia proses pembelajaran, sampai pulang tidak ada hal-hal yang menyimpang dari saat proses. Lalu yang ketiga adalah terbangunnya psikososial anak semakin baik, karena dia berinteraksi dengan temannya, dengan guru dan sebagainya. Lalu yang keempat tentu kalau ukurnya adalah capaian pembelajaran yang ingin dicapai atau ingin diajarkan oleh guru lebih maksimal, karena dengan tatap muka tentu interaksi ketika menjelaskan materi itu jauh lebih diuntungkan daripada harus menggunakan bahasa daring. Baik, dan yakini juga sekolah di Surabaya sudah memenuhi atau akan memenuhi suksesnya PTM 100% tersebut ya Pak ya, mayoritas? Insya Allah. Oke. Sambil kita pantau bersama
setiap hari Baik. agar kita semua memastikan bahwa PTM TB ini berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Martadi selaku pengamat pendidikan. Semoga PTM 100% ini tidak menyampingkan efek kesehatan dan juga anak-anak bisa belajar dengan baik dan juga benar. Terima kasih sekali lagi Amin. Pak Martadi selaku pengamat pendidikan. Pemirsa, saya Fatma Ai pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu.